sebelum pemilu saja itu sudah ada yang namanya sebuah kecacatan yang sebenarnya harusnya dihindari oleh para politisi ya di Senayan seandainya dia committed terhadap demokrasi. Tapi kalau dia committed terhadap oligarki, apalagi cuma sekedar committed terhadap uang transportasi, wah bahaya. Sebagai contoh apa? Presidential threshold itu sudah kecacatan dari awal. Coba bayangkan, dari mana logikanya presidential threshold? Jadi presidential threshold itu hanyalah sarana untuk mematahkan kaki-kaki lawan politik dan menciptakan calon-calon boneka yang bisa dikendalikan. Apalagi kecacatan di sektor hulu. Anda berharap pasal 22E itu terlaksana dengan rekrutmen KPU dan Bawaslu saat ini. Itu namanya jauh panggang dari api. Dari awal dan dari dulu juga saya udah pesimis. Tidak mungkin muncul anggota KPU dan anggota Bawaslu yang independen dengan proses rekrutmen hari ini. SBY meninggalkan utang 3.000 triliun, mestinya kan kita kan berpikir Jokowi menyelesaikan utang 3.000 triliun itu misalnya menjadi 1.000 triliun atau 0 sama sekali. Ini enggak, dia tingkatkan utang itu menjadi 5.000. Lalu berdebatnya apa? Debat konyol. Debat konyolnya apa? Kita ini kenapa tambah utang? Bayar bunga warisan SBY aja udah berapa? Begitu cara berpikir. Jadi yang disalahkan pembayaran bunga utang SBY. Pemerintahan berikutnya itu punya kemewahan untuk mempertahankan yang baik pemerintahan sebelumnya dan kemudian mengevaluasi yang buruk. Maka amal begitu juga kan, kalau amal kita sama dengan tahun lalu, kita rugi. Tapi kalau amal kita lebih baik, itu beruntung. Tapi kalau amal kita kurang, celaka. Bayangkan. Jadi kalau pemerintahan ini jauh lebih buruk, celaka kita. Artinya kita hidup dalam celaka. Apakah demokrasi itu harus dengan mengubah konstitusi? Itu pertanyaan yang menarik. Saya pakai yang umum dulu. Di dunia ini nggak ada yang namanya konstitusi 100% sempurna, nggak ada. Konstitusi pasti mengandung banyak kekurangan-kekurangan yang biasanya kekurangan itu tidak lantas ditutup di konstitusinya, tetapi di peraturan di bawah konstitusi. Itu satu prinsip. Tapi yang paling penting adalah apakah konstitusi itu bisa dikatakan konstitusi yang cukup demokratis. Jadi harus ada ukuran-ukuran untuk mengatakan bahwa konstitusi kita itu demokratis atau tidak. Daripada saya subjektif, saya nutip saja studi dari Denny Indrayana di Melbourne University yang mengupas tentang konstitusi kita beserta perubahannya 1999 sampai 2002. Dia mengatakan begini, kesimpulan disertasinya, walaupun konstitusi itu dibuat dengan prosedur yang kira-kira kurang,
mungkin dianggap flow ya dalam proses pembentukan konstitusi, cacat, kurang lah. Kalau cacat kan nanti dianggap cacat konstitusinya, kurang. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah substansinya juga kemudian tidak cukup, tidak adequate ya untuk demokrasi. Denny tidak memandang demikian. Denny menganggap bahwa konstitusi yang amandemen ini itu more democratic dibandingkan konstitusi sebelumnya. Itu yang paling penting. Karena ini juga membantah keinginan sejumlah pihak yang ingin mengembalikan konstitusi kita ke Undang-Undang Dasar 1945 yang katanya versi asli. Nggak ada yang asli. Berarti kalau situ asli, ini palsu. Jadi itu konstitusi versi PPKI 1945 yang di reinstall melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi more democratic. Apa contohnya more democratic? Paling tidak secara prosedur, instrumen ketatanegaraan kita untuk menuju masyarakat demokratik itu sudah ditampilkan, sudah dibuat lebih komplit dibandingkan sebelumnya. Contoh misalnya, dalam hal keparlemenan, untuk mengatasi bias Jakarta dan elitisasi dalam perwakilan, maka dibuatlah perwakilan daerah, perwakilan ruang, yang sama di setiap provinsi, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Saya belum cerita praktiknya, saya bicara tentang bagaimana konstitusi itu dilengkapi ya dengan instrumen demokratis. Untuk menguji undang-undang dibuatlah Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang itu bisa diuji, tidak seperti pada era sebelumnya di mana banyak undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, menyokong otoritarianisme seperti dulu pakai undang-undang politik di zaman Orde Baru, tapi tidak bisa di review oleh sebuah lembaga peradilan. Ada MK untuk mengatasi hakim-hakim yang nakal, yang to some extent juga merusak demokrasi. Ya, demokrasi, rule of law itu ibarat satu keping dari sisi dari keping mata uang yang sama. Jadi kita tidak bisa hanya melandaskan demokrasi, tapi juga nomokrasi. Jadi demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah basisnya hukum. Maka kita menyebut diri kita sebagai a constitutional demokrasi, demokrasi konstitusional, demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Nah, ada komisi yudisial misalnya. Dan yang paling penting yang dianggap mahkota dari perubahan tersebut adalah dua hal. Satu, ada pembatasan berapa periode seorang presiden bisa dipilih, which is 2 periode, ya kan? Yang kedua adalah tidak ada lagi perwakilan TNI atau ABRI dulu di dalam politik formal, yaitu baik MPR maupun DPR. Semua dipilih, ya. Jadi elected by the people, sehingga dianggap kadar demokratiknya jauh lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelum perubahan. Itu studi dari Denny Indrayana dan saya kira studi yang sama dilakukan oleh banyak orang. Kalaupun kemudian sekarang ini muncul gugatan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, seolah-olah itu menjadi panasean, obat dari semua penyakit Republik ini, maka saya khawatir kita terjebak pada romantisme yang tidak pernah juga ada dalam catatan sejarah kita. Makanya pernah saya diundang misalnya Pepabri yang bicara mengenai dia tidak mau menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 atau lengkapnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi katanya Undang-Undang Dasar 2002. Dia nggak mau bilang, karena dia yang 1945 itu yang tahun 45 yang di reinstall melalui dekret 5 Juli 59. Nggak boleh. Ya kan, ini justru paradoks. Masa ABRI, TNI kok malah mempelopori untuk insubordinasi terhadap konstitusi kita yang kita sudah akui, dan kemudian proses perubahannya tidak bisa dikatakan cacat secara prosedural, tetapi itu sudah menjadi sebuah keputusan atau putusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat pada waktu itu sebagai the highest state institutions, tapi pasca perubahan dia menjadi lembaga yang biasa saja. Jadi itu umumnya ya.
debatnya panjang lagi ini nanti. Termasuk kemudian apakah saya misalnya stuck pada konstitusi yang saat ini saja? Enggak. Kalau saya ditanyakan ada beberapa yang harus diperbaiki. Ternyata karena budaya politik tadi, political culture kita itu lemah dalam berdemokrasi, maka kecenderungannya ada lubang sedikit pun untuk menjadi otokrasi, untuk menjadi feodal, dipakai itu barang, ya kan? Contoh misalnya, kita berasumsi kenapa MK itu harus 3 dari MA, 3 dari DPR, 3 dari Presiden dalam rangka check and balances. Asumsinya kalau misalnya yang dari Presiden itu pro Presiden, masih ada 6 yang dari luar Presiden. Kalau yang 3 pro DPR, masih ada 6 yang di luar DPR. Demikian juga kalau yang kemudian pro MA karena ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, maka hakim yang pro MA masih ada 6 sebagai counternya, check and balancernya. Dan alhamdulillah baru teori di atas kertas, ya. Ternyata mau dari Presiden, mau dari DPR, mau dari MA, tetap aja sama aja. Dikuasai juga oleh istana. Nauzubillah min zalik. Itu satu contoh, ya. Demikian juga DPD. Kita berharap bahwa DPD itu adalah perwakilan ruang, a genuine. Betul-betul orang yang betul-betul diberikan mandat oleh rakyat by individu, ya. Beda dengan partai politik karena sistemnya proporsional, memang proporsional terbuka, tetapi pada dasarnya mandatnya harus diberikan kepada partai politik terlebih dulu. Ini direct mandat to the individu, ya. Tapi ternyata sama aja. Kemarin isinya ketua umum partai politik dan semua pengurus partai politik. jadi akhirnya itu kalau ada celah sedikit kita cenderung mengakali karena kita nggak komit dengan budaya berdemokrasi. Budaya berdemokrasi itu sama seperti budaya buang sampah, sederhana, atau budaya antri. Saya yakin teman-teman sekalian ini nggak punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Bukan karena apa? Karena tidak pernah diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya. Di sekolah enggak, di rumah enggak, di lingkungan enggak. Maka setiap kegiatan pasti penuh sampah. Padahal coba bayangkan kalau kita committed untuk tidak buang sampah sembarangan. Ini nih, saya kasih contoh. Setelah saya omongkan pasti insya Allah kosong semua nanti, dibawa semua pulang. Tapi kalau misalnya tidak diomongkan, pasti ditinggalkan ini semua. Ditinggalkan dengan air yang masih setengah dan lain sebagainya. Nggak ada kesadaran untuk membawanya. Padahal kalau masing-masing membawa botol minuman itu nggak akan ada sampah di sini, dan kita tidak membutuhkan tenaga, waktu untuk membersihkannya. Coba bayangkan kalau seandainya kegiatan yang begitu besarnya menghadirkan ratusan ribu orang tanpa sampah, gila kan? Itu yang dilakukan penonton Jepang ketika mereka menonton. Setelah itu mereka ambil sampah-sampah di tribun yang mereka tonton, tempat mereka menonton. Luar biasa. Itu culture, itu budaya, itu kesadaran yang sudah menjadi budaya. Nah karena itu kita harus punya culture demokrasi. Itu saya kira memang harus kita tumbuhkan. Ada nggak kita culture demokrasi? Begini, kalau kita bicara tentang hasanah sejarah, sejarah ini kan selalu begitu. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu, itu yang masih jadi perdebatan. Tapi hitam dan putih itu jelas. Sebagai contoh misalnya, saya taruh dengan satu perumpamaan misalnya pahlawan perempuan, ya kan? Pahlawan perempuan. Tapi mudah-mudahan nggak marah ini ya orang-orang mendengarnya. Kenapa yang dijadikan pahlawan perempuan itu Kartini? Oh, karena Kartini berjuang dengan emansipasi. Tahun berapa sih Kartini hidup? Kartini hidup itu tahun 1700-an sampai 1804 kalau tidak salah. Kartini. Problem Kartini adalah menghadapi feodalisme kerajaan Jawa pada waktu itu, feodalisme Jawa. Bupati suka poligami dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya konsepnya penghambaan. Tapi kawan-kawan semua, nggak terjadi di Aceh. Tahun 1511, Laksamana Malahayati itu duel tanding dengan salah seorang
jenderal Portugis. Mati itu jenderal Portugis melawan Laksamana Malahayati. Dan Laksamana Malahayati adalah Laksamana laut perempuan pertama di dunia. Ada patung dia. Hah? Ada patung dia. Ya karena di sini kan ada bau-bau Aceh juga soalnya. Cut Nyak begitu suaminya ditangkap, dia yang pimpin peperangan. Masih banyak. Saya kemarin ke Padang, ke Minang, Sumatera Barat. Saya lewat suatu daerah yang ada pesantren dibangun oleh Siti apa gitu. Dan Siti Rahma. Itu yang harus jadi pahlawan sesungguhnya. Bayangkan, dia memimpin pemberontakan terhadap Belanda dan lain sebagainya. Jadi itu nggak ada masalah buat perempuan Indonesia. Cuma yang kita ambil hasanahnya hasanah feodalisme. Jadi seolah-olah feodalisme itu adalah bagian dari kultur Indonesia. Itu kultur kerajaan saja. Itu pun kerajaan pedalaman, ya, kerajaan Hindu, kerajaan yang masih belum masuk unsur-unsur egalitarianisme, misalnya Islam, misalnya. Makanya kemudian dulu ada kerajaan Samudra Pasai. Tapi kan mereka, kalau pakai kerudung dijadikan feodalisme, enggak. Itu buktinya Laksamana Malahayati seorang muslimah, ya. Cut Nyak seorang muslimah. Jadi itu yang menurut saya ketika kita menumbuhkan sebuah budaya, yang kita ambil direction itu budaya feodal, bukan budaya egaliter, budaya untuk protes, budaya PP misalnya. Orang dulu kalau misalnya dia tidak suka dengan kebijakan raja, dia datang ke alun-alun berjemur demonstrasi. Itu konsep demonstrasi pertama asli kita. Nggak perlu kita belajar ke negara lain, sendirian aja dia. Sekarang coba kita PP di depan istana, insya Allah kita udah masuk kemana aja. Lebih baik zaman dulu ya. Lebih baik zaman dulu. Dia hargai orang melakukan PP itu. Jadi itu soal ya. Tapi kalau kita mengatakan semuanya karena culture, political culture, saya barangkali harus menambahkan hal-hal lain. Menurut saya kita nggak boleh stuck dengan political culture. Kalau kita stuck dengan political culture, nanti bahaya kita. Nanti kita deterministik, ya udahlah menyerah aja kita. Fatalistik, ya kan? Kita menyerah. Enggak. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang memang kita harus perbaiki. Kalau saya misalnya ambil tadi yang 5 indeks demokrasi atau parameter demokrasi, maka kita lihat satu-satu untuk melihat flow-nya di mana, kecacatannya di mana. Misalnya election. Waduh, kalau kita mau bicara tentang election itu dari hulu sampai hilir, saya bisa ngomong dari pagi sampai sore. Waktunya nggak cukup. Bagaimana flow kecacatan di dalam flows di dalam pemilu itu, mulai dari sektor hulu sampai hilirnya. Ya, kalau kita bicara tentang yang namanya electoral cycle, yaitu sebelum pelaksanaan dan pasca pemilu, maka sebelum pemilu saja itu sudah ada yang namanya sebuah kecacatan yang sebenarnya harusnya dihindari oleh para politisi ya di Senayan, seandainya dia committed terhadap demokrasi. Tapi kalau dia committed terhadap oligarki, apalagi cuma sekedar committed terhadap uang transportasi, wah bahaya. Sebagai contoh apa? Presidential threshold itu sudah kecacatan dari awal. Coba bayangkan, dari mana logikanya presidential threshold? Jadi presidential threshold itu hanyalah sarana untuk mematahkan kaki-kaki lawan politik dan menciptakan calon-calon boneka yang bisa dikendalikan. Maksud pemerintahan hari ini, saya mengkritik hari ini, tapi kemarin juga saya kritik. Kenapa kemudian presidensial threshold dipertahankan 20% kursi dan 25% suara? Karena dia pengen 2 calon. Kok tahu 2 calon? Iya. Yaitu rekrut PAN, Partai Amanat Nasional, dalam pemerintahan. Maka sudah ada 7 partai dalam koalisi istana. Partai yang tertinggal tinggal 2,
PKS dan Demokrat yang suaranya nggak nyampe 20% kursi. Jadi Demokrat dan PKS itu tidak akan bisa mencalonkan calon presiden. Jadi apa yang terjadi? Sudah direncanakan. Calon itu 2 saja, semuanya dari rahim istana. Semuanya. Nah, untungnya ada Partai Nasdem. Makanya Refli Harun bisa bicara di sini. Kalau Partai Nasdem tidak membalelo terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, insya Allah nggak pernah diundang Refli Harun di sini. Tepuk tangan buat Partai Nasdem. Karena ada Partai Nasdem lah, kita timbul harapan berdemokrasi di dalam Pilpres 2024. Tapi kan belum selesai, karena masih ada Muldoko dengan PK-nya. Ya kan? Kalau Muldoko dengan PK-nya dimenangkan misalnya, maka Nasdem plus PKS nggak cukup 20%. Kecuali Nasdem gandeng PKB. Apa berani misalnya PKB untuk keluar dari orbit istana? Nasdem sama Golkar bisa, tapi apa berani untuk keluar dari orbit istana? Tapi kalau Nasdem sama PKS kurang. Karena Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, cuma 119 yang dibutuhkan minimal 115 kursi. Makanya kalau sama PKB cukup dia. PKB 58, jadi 117 kursi. Jadi itu soalnya. Jadi dari pemilu saja kita sudah melihat kecacatan di sektor hulunya. Apalagi kecacatan di sektor hulu. Anda berharap pasal 22E itu terlaksana dengan rekrutmen KPU dan Bawaslu saat ini. Itu namanya jauh panggang dari api. Dari awal dan dari dulu juga saya udah pesimis. Tidak mungkin muncul anggota KPU dan anggota Bawaslu yang independen dengan proses rekrutmen hari ini. Itu dia masalahnya. Padahal dia adalah pelaksana pemilu yang katanya nasional, tetap, dan mandiri. Gak mungkin. Coba cek, ketua KPU ngapain sekarang ini? Mantan ketua KPU Arief Budiman. Ya. Kalau nggak salah, itu sudah jadi komisaris, kalau nggak salah. Mantan ketua KPU dulu, Juri Hardiantoro, menjalan deputi di KSP, jadi komisaris juga. Teman saya kemarin jadi komisaris juga. You can imagine bagaimana kita kemudian bicara tentang independensi dari KPU dan Bawaslu. Jadi sebenarnya harus ada jeda. Orang yang mau ke KPU dan Bawaslu itu harus punya jeda. Dulu ada jeda dulu. Jedanya adalah satu, pastikan memang tidak boleh berasal dari partai politik. Tapi before and after. Before-nya bisa kita buat aturannya, after-nya nggak bisa. Karena kemarin di judicial review di MK membenarkan loh, kan after bukan lagi anggota KPU dia, jadi nggak bisa lagi diikat karena dia bukan pejabat publik. Ya itulah, di tengah jalan dibajak Anas Urbaningrum, Andi Nurpati, ya kan? Kemudian Juri Ardiantoro dibajak di tengah jalan. Kemarin jadi anggota BASU, besoknya setelah tidak terpilih jadi saksi partai politik, besoknya lagi jadi maklar Harun Masiku. Ada jadi maklar Harun Masiku itu anggota Bawaslu. Tio Fredelina apa itu? Dipanggil Tio itu. Yang profesi sebelumnya adalah supervisor resto cepat saji. Itu yang mengalahkan saya sebagai calon anggota Bawaslu dulu itu. sebagai calon anggota Bawaslu. Jadi susah kita. Jadi Anda tidak mencari orang dengan sistem meritokrasi. Yang dicari adalah orang yang bisa diajak koordinasi. Sama mentalnya Nasdem juga begitu, ya kan? Ketika Hakim Aswanto dipecat oleh DPR, Hakim Konstitusi Aswanto, itu DPR dengan santainya mengatakan ini orang kita katanya penggantinya itu. Aswanto balelo karena tiba-tiba dia keluar dari aliansi untuk menyelamatkan Omnibus Law, sehingga Omnibus Law dibatalkan dengan perbandingan 5-4.
Kalau Aswanto tidak lari, maka Omnibus Law tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa dibayangkan kan bagaimana flow demokrasi kita berlangsung, kecacatan. Itu dari sisi pemilu. Kalau kita bicara dari sisi effective government, pemerintahan berjalan apa enggak secara efektif? Pemerintahan ini sedikit efektif dalam rangka mengkerangkeng kebebasan orang. Agak efektif. Karena sudah mulai memunculkan ketakutan untuk ngomong. Jadi saya bikin konten YouTube itu selalu berpikir, ini ada delik pidananya enggak? Ada delik bisa dilaporkan enggak? Pencemaran nama baik. Bisa enggak? Nanti delik penyebaran kebencian yang berbau sara. Bisa enggak dilaporkan karena menyebarkan hoax, berita bohong, dan lain sebagainya? Bayangkan, ada orang melaporkan Greenpeace, ya, itu gara-gara statistik saja. Deforestasi, bagaimana penggundulan hutan itu terjadi, padahal cuma mengenai statistik. Jadi statistiknya begini, zaman SBY misalnya deforestasi itu 2, zaman Jokowi deforestasinya 1. Sekarang saya tanya, berapa deforestasinya? 3 kan? Maka zaman Jokowi deforestasi itu lebih besar, lebih banyak. Loh, enggak dong. Zaman Jokowi kan cuma 1. Zaman SBY, emang zaman SBY nggak diselesaikan? Kan yang namanya pemerintahan itu kan harus ada kontinuitas. Dia harus menyelesaikan problem sebelumnya. Dan alhamdulillah, salah satu yang diselesaikan pemerintahan sekarang ini adalah yaitu meninggikan level utang. SBY meninggalkan utang 3.000 triliun. Mestinya kan kita kan berpikir Jokowi menyelesaikan utang 3.000 triliun itu misalnya menjadi 1.000 triliun atau 0 sama sekali. Ini enggak, dia tingkatkan utang itu menjadi 5.000. Lalu berdebatnya apa? Debat konyol. Debat konyolnya apa? Kita ini kenapa tambah utang ini? Bayar bunga warisan SBY aja udah berapa? Begitu cara berpikirnya. Jadi yang disalahkan pembayaran bunga utang SBY. Pemerintahan berikutnya itu punya kemewahan untuk mempertahankan yang baik pemerintahan sebelumnya dan kemudian mengevaluasi yang buruk. Maka amal begitu juga kan, kalau amal kita sama dengan tahun lalu, kita rugi. Tapi kalau amal kita lebih baik, itu beruntung. Tapi kalau amal kita kurang, celaka. Bayangkan. Jadi kalau pemerintahan ini jauh lebih buruk, celaka kita. Kita hidup dalam celaka semua. Maka contoh celakanya, utang luar negeri tambah banyak, celaka kita. Kemudian misalnya angka kemiskinan, ternyata diturunkannya lebih sedikit, celaka kita. Pertumbuhan ekonomi rata-rata SBY lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jokowi, celaka kita. Artinya kita hidup dalam celaka. Nah, kalau kita bicara tentang pemerintahan yang betul-betul hadir dalam kehidupan rakyat, jauh sekali. Apalagi dikaitkan dengan misalnya memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, itu jauh sekali kita. Rakyat kita bisa ada orang yang nggak bisa makan, gitu ya. Bisa hari ini kita punya pekerjaan, besok kita jadi pengangguran dan nggak ada uang sama sekali. Jangan kira Fandi gagah begini ada uangnya, belum tentu ada uangnya. Nggak tahu, Bang. Iya, karena kita ini kelas mana? Bisa jadi kita nggak punya uang loh. Naik gaji dulu, pemilu dulu. Iya, kalau ada pekerjaan. Bagaimana kalau orang freelancer semua? Iya kan? Kalau freelancer semua, susah kita. Kan ada orang yang tidak bekerja di institusi kan? Ada. Ekonomi kan? Iya. Ini ada tapi di lingkaran. Kesannya gagah kita kan? Padahal kita bisa tidak ada penghasilan, bayangkan. Sebulan bisa nggak ada penghasilan tuh orang. Makanya akhirnya orang pusing kan, sudah mulai jadi mafia-mafia biasanya begitu kan. Maka demokrasi itu juga bermasalah dengan mafia. Oke. Kita bicara tentang partisipasi politik misalnya. Nah, ada partisipasi politik, ya kan? Kalau kita bicara angka statistik. Tapi kalau kita bicara angka statistik, kalah kita sama Orde Baru. Orde Baru partisipasi politiknya 97 sampai 99%. Karena orang golput di penjara kan. Zaman dulu nggak bisa kita kampanye golput.
di penjara kita. Nah, sekarang angka partisipasi kita ya 80% kira-kira ya. Tapi masih banyak. Di Amerika Serikat partisipasi pemilu itu 60% itu udah paling top. Jadi SBY itu sampai sekarang barangkali pegang rekor sebagai presiden dalam pemilihan demokratis yang paling banyak dipilih. So-called demokratis ya. Jadi saya pakai standar minimum aja demokratis itu. Itu yang hasilnya itu unpredictable masih. Nah, kalau dulu kan zaman Orde Baru kita sudah bisa prediksi 5 tahun sebelumnya kan. Jadi pemilunya hari ini tapi 5 tahun sebelumnya kita sudah tahu pasti Golkar yang menang. Kalau sekarang kita masih berdebat, kira-kira yang menang Anies atau Prabowo atau Ganjar. Dia bilang, waduh, dia sudah didesain. Tapi ada keyakinan orang lain. Oke, tapi kalau ada gelombang rakyat, ya kan, maka kemudian bisa jadi kita menang. Nah, tetapi apakah ada a genuine participation? Itu persoalan. Jadi kita bicara tentang kualitas demokrasi, bukan kecacatan demokrasi. Genuine participation itu salah satu indikatornya adalah apakah kita menjadi smart voter atau enggak, pemilih yang cerdas atau enggak, smart voters. Kalau kita pemilih yang memilih karena amplop, karena sembako, ya susah kita. Nggak mungkin ada pemimpin yang jujur dan amanah, tablik, sidik, fatona, amanah, nggak mungkin ada. Orang masuknya melalui comberan, ya kan? Saya mengatakan, Anda jangan berharap ada pemimpin yang enlightened, tercerahkan, kalau kerjanya bagi-bagi amplop dan kerjanya bagi-bagi sembako. Jadi fatalistik saya sudah di situ. Ini boleh ini fatalistik seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari pemimpin yang genuine, ya pemimpin tersebut ya harus dengan cara yang baik. Tapi sekarang nggak mungkin dengan cara yang baik menang. Ya karena itu silakan Anda main kotor semua, maka kualitas sama saja. Akhirnya, karena itu yang harus membedakan Anies Baswedan dengan dua calon lainnya. Kalau dua calon lainnya bagi-bagi amplop kepada Babinsa masing-masing 1 juta, kita tahu maksudnya apa. Kalau bagi-bagi sembako dengan warna merah, kita tahu maksudnya apa. Nggak mungkin kan? Saya semalam bermimpi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh saya membagi-bagikan rezeki yang saya dapatkan kepada rakyat Indonesia yang masih miskin. Nggak mungkin. Maksudnya adalah, tolong pilih saya ya. Kalau Anda pilih saya, coba lihat tuh. Belum terpilih aja saya udah kasih duit. Kan begitu. Ya kan? Iya. Nanti kalau saya menang, saya akan kasih motor. Maka flow demokrasinya ya tenang senantiasa luar biasa. Itu partisipasi. Berikutnya kalau kita bicara tentang apa? Kebebasannya. Kebebasan sipil atau civil liberties. Saya punya data dari Freedom House, ya. Freedom House yang kemudian dikutip oleh SMRC. Saya senang SMRC yang mengutipnya karena SMRC ini lembaga lembaga survei yang pemenangnya selalu Ganjar. Saya nggak tahu kenapa. Kan begitu ya, dari awal pemenangnya kan Ganjar. Ini kan saya mengungkapkan fakta saja, saya tidak apa, masa kemudian saya dibilang menghasutkan, enggak, saya kan mengungkapkan fakta. Nah, ini ya, kalau kita bicara tentang skor kebebasan Indonesia, ya, itu Freedom House itu mengungkapkan ada dua indikator, political right, hak-hak politik, dan civil liberties. Kalau political right itu angkanya 0 sampai 40, civil liberties lebih banyak, 0 sampai 60. Jadi altogether 40, 60, 100%. Dari 100% itu, ya, kawan-kawan semua, nilai kita pada tahun 2002 itu 59 cuma. Kita kan mengerti semua statistik, ya. Median dari 100 itu kan 50 kan? Kalau kita kembalikan kepada nilai, maka sebagai dosen saya mengatakan yang namanya 59 itu nilainya cuma cukup aja, C kurang, C minus. Kan begitu? Makanya dibilang yang namanya demokrasi, indeks demokrasi kita itu adalah kita bukan lagi negara bebas, tapi partly free. Negara setengah atau separuh bebas. Jadi kita nggak bisa mengatakan negara kita negara bebas. Siapa bilang? Ngomong begini bukan nggak ada konsekuensi, dicari kapan terplesetnya orang ini kan, biar bisa diperkarakan kayak Rocky Gerung. Kapan
Padahal negara demokrasi itu, menurut saya definisinya salah satunya adalah negara itu tidak boleh memenjarakan orang karena salah ngomong. Kalau negara masih memenjarakan orang karena salah ngomong atau karena omongan, itu pasti negara bukan demokratis. Lalu bagaimana dong kalau dia menghina saya? Silakan lakukan yang namanya mekanisme sipil, mekanisme private. Saya misalnya menghina siapa? Willy Aditya. Silakan Willy Aditya menggugat saya secara private. Jadi secara perdata. Jangan menggunakan instrumen negara untuk memenjarakan saya. Itu bukan negara demokratis namanya. Bagaimana kalau dia penguasa? Kalau penguasa, kalau negara demokratis, kalau saya mengkritik Presiden Jokowi, maka Presiden tidak boleh marah. Karena Presiden itu orang yang tidak bernyawa. Presiden itu adalah nama jabatan, bukan orang. Karena itu tidak boleh Presiden, Menko apapun menggugat warga negara karena dikritik. Oke? Tapi bagaimana kalau misalnya kritikan itu terkait dengan pribadi dia? Silakan gunakan mekanisme perdata. Kan begitu. Kalau mekanisme perdata jauh lebih adil. Kenapa? Karena tidak menggunakan tangan negara. Tapi kalau mekanisme pidana, itu kan menggunakan polisi sama jaksa. Polisi sama jaksa di bawah siapa? Di bawah presiden secara struktural. Itu it doesn't make sense. Kalau kita bicara tentang demokrasi, ya. Kalau saya jadi presiden, saya bilang, menteri-menteri, kalau kamu dihina, marah, lebih baik berhenti aja jadi menteri. Karena itu konsekuensi dari pejabat publik. Jadi kalau kita bicara tentang civil liberties, kebebasan sipil, ngeri-ngeri sedap kita. Skornya, indeks demokrasi kita 59. Hampir kita menjadi negara yang otokratik lagi. Negara yang otoritarianistik lagi. Kalau di bawah 50, nyungsep kita. Tidak akan ada lagi yang namanya talk show seperti ini. Yang ada adalah intel orang-orang kemudian mengintip kita untuk memenjarakan. Sekarang saja sudah begitu sebenarnya. Konon katanya, kalau Anda pernah ke organisasi ini, partai ini, ya kan, bergaul dengan mereka, walaupun mereka nggak pernah korupsi, nggak pernah memberontak negara ini, tapi Anda adalah musuh negara, tidak akan jadi pejabat publik. Kan gitu kan? Tapi kalau Anda bergaul dengan koruptor, bekas kawannya misalnya Setia Novanto, aman Anda, ya kan? Orang nggak takut dengan koruptor sekarang. Berteman sama koruptor itu malah membanggakan dibandingkan berteman dengan ex FPI dan ex HTI. Kan Ganjar udah ngomong. Hah? Ganjar udah ngomong. Kalau nggak korupsi ya ini. Nah, kan gitu kan? Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat lagi tadi kebebasan, kemudian culture. Culture saya sudah bilang. Jadi dari sisi political culture kita ngambil culture yang tidak demokratisnya. Culture yang demokratis kita nggak ambil. Jadi kalau misalnya satu bicara culture, saya sampai sekarang mengatakan Indonesia itu belum ada yang namanya political party. Belum ada partai politik. Yang adanya adalah political party enterprise, ya kan? Perusahaan partai politik itu ada itu, political party enterprise. Di mana pemegang sahamnya itu 99% bisa satu orang aja. Sisanya 1% itu baru dibagi sebagai rame-rame tuh, gitu. Nah, mudah-mudahan gara-gara ngomong gini saya masih tetap diundang lah di Nasdem mudah-mudahan ya. Tiba-tiba nggak diundang lagi ya nggak apa-apa. Jadi kita harus menuju, hanya memang transisi itu harus kita jalankan. Saya cocok secara berani. Nggak bisa lagi pelan-pelan, secara berani. Kita patahkan, kemudian kita munculkan yang baru. Nah, karena itu memang ada dua faktor, faktor atas dan faktor bawah. Faktor atas leader dan leadership, faktor bawah civil society terutama. Pertanyaannya adalah kadang-kadang antara civil society dan atas kan nggak connect. Presiden Jokowi maunya otokratik dan dia mengatakan Indonesia itu nggak ada oposisi katanya, bayangkan.
Prabowo juga bilang, kalau saya menang, semua saya rekrut, rangkul. Loh, bahaya begitu justru. Justru politik yang sehat itu adalah kalau ada yang menang, kita silakan dia memerintah. Kita sebagai pengontrol, oposisi. Kan begitu. Kenapa? Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sehingga setiap kekuasaan harus dikontrol. Refli Harun ngomong begini, kalau nggak dia kontrol, saya ngomong terus. Ya kan? Bener nggak? Karena itu dia perlu kontrol saya, agar saya berhenti ngomong. Nah, karena itu saya berhenti ngomong, biar tanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.